Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihni fiddin wa alimni ta'wil. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa akni bifadlika aman syiwaka. Ya mukhalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'aluka waridho jannata wa astajirubika minan nar. Sadaqallahu azim. Sahabat-sahabat forum silaturahmi bisnis, jumpa lagi dengan saya Budi Kayamara dalam materi yang keempat ya, insya Allah ya, betul ya, materi yang keempat sebetulnya, pertemuan yang keempat ya kalau nggak salah. Nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ya, masih dalam rangkaian berbisnis, yang cara memulai bisnis anti rugi. Yang pertama ya teman-teman sekalian, yang pertama itu adalah cara pasti untung ya. Cara pasti untung sudah saya kemukakan di video sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentunya kalau seorang yang ingin berbisnis itu identik atau tidak lepas ya, tidak lepas dari mental pengusaha. Nah, apakah mental pengusaha itu nanti kita akan bahas dalam slide selanjutnya. Kalau yang pada video selanjutnya kita menempa diri dengan tauhid, dengan spiritual, dengan tuntunan sunnah dan Al-Quran, bagaimana seorang itu akan dikatakan untung dan rugi menurut Allah. Dan kalau itu sudah kuat, niscaya kita akan melangkah pada tahap selanjutnya, yaitu cara-cara pengusaha yang anti rugi. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana keuntungan dan kerugian sebenarnya, dan tentunya kita tidak akan takut mengalami kerugian secara material ya, secara keuangan, dan kita pasti untung. Nah, tapi tidak sampai situ. Kalau sampai situ nanti akhirnya juga kita tidak memahami berbisnis yang real ya, agar tidak mengalami kerugian. Nah, begitu. Nah, cara yang pertama untuk agar tidak mengalami kerugian sebagai pengusaha, kita menyiapkan mental pengusaha. Mental pengusaha itu apa yang pertama? Agar anti gagal. Yang pertama harus menguasai pemasaran. Nah, harus menguasai pemasaran. Kenapa demikian? Semua bisnis, semua usaha itu pasti tidak luput dari yang namanya memasarkan, baik produk barang maupun jasa. Entah itu caranya dengan digital, dengan cara konvensional, dengan cara jaringan, semuanya akan mengalami fase atau proses yang bernama memasarkan. Nah, maka akan kita ketahui di kehidupan nyata ini, banyak orang yang bisa produksi tapi tidak bisa memasarkan. Akhirnya nggak dapat uang juga karena tidak ada penjualan, nggak ada pembelian dan penjualan barang. Nah, itulah kenapa seorang pengusaha harus mampu menguasai pemasaran. Hal yang pertama yang harus dipahami oleh seorang pengusaha adalah know your market. Artinya apa? Anda harus tahu market Anda itu bagaimana. Kalau sudah tahu marketnya, ya, maka kita akan mudah banget untuk memasarkan produk kita.
Yang disebut market itu apa? Market adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan baik itu selera, kesenangan, terus kemudian pilihan, kecenderungan profesi, ya semuanya bisa dikategorikan dalam satu kesatuan dan mereka mirip, dan biasanya mereka akan memutuskan sesuatu itu memiliki kesamaan dalam hal memutuskan sesuatu untuk membelinya. Nah, itulah market. Nah, jika teman-teman semua, saudara-saudara semua itu paham marketnya, maka menjual sesuatu itu merupakan suatu kemudahan, ya. Contoh nih ya, contoh. Kita tahu market seragam batik sekolah itu apa? Tentunya apa? Decision makernya. Kita tahu decision maker untuk pembelian seragam batik sekolah itu adalah orang-orang yang tentunya satu, dia di pengurus sekolah, ya tentunya itu. Ya. Apakah dia pria atau wanita? Diketahui. Contoh, saya spesifikkan wanita karena memang yang sering mengorder itu adalah wanita. Ya, guru, wanita, pengurus sekolah atau kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Nah, biasanya akan melakukan pembelian. Nah, kalau kita sudah tahu marketnya, maka kita akan jeli memilih teman di Facebook, ya. Mencari grup-grup di Facebook, ya. Mencari grup-grup di WA, dan kita akan mencari sesuai dengan market tadi, ya, target market tadi. Market yang berisi target market. Nah, kalau kita sudah tahu detail identitas dari target market, ya, di dalamnya ada target market, maka kita akan mudah dalam melangkah menentukan siapa yang akan kita jadikan sebagai teman di dunia di sosmed, ya. Terus grup mana yang akan kita pilih? Tentunya akan memilih grup guru dan pengurus-pengurus sekolah. Nah, itulah contoh bagaimana menguasai pemasaran. Pahami market dan target market Anda yang pertama. Yang kedua, ya, sahabat-sahabat sekalian, yaitu menguasai cash flow atau keuangan. Di antara proses-proses berbisnis di awal seperti pemasaran, terus kemudian sumber daya manusia, produk, ya, terus kemudian keuangan, itu yang tidak bisa didelegasikan, itu yang di awal-awal itu adalah keuangan. Anda harus memegang sendiri keuangan, jangan didelegasikan atau diserahkan ke orang lain, karena itu fatal, ya. Selama kita tidak bisa menguasai keuangan, cash flow, ataupun secara dewasa menguasai keuangan tersebut, maka kita tidak bisa mengembangkan bisnis kita. Apalagi bagi pengusaha yang tidak bisa memisahkan antara keuangan pribadi atau keluarga dengan keuangan bisnis, itu sangat kecil untuk berkembang, ya, sangat kecil sekali untuk berkembang dan menjadi besar. Karena itu fundamental, ya. Karena itu hal yang sangat fundamental. Jadi yang kedua, cara yang kedua ini, setelah menguasai pemasaran, seorang pengusaha harus mempunyai mental menguasai cash flow, keuangan. Dia harus tahu skala prioritas, mana yang perlu, mana yang tidak perlu, mana yang bisa ditunda, dan sebagainya. Nah, itu harus dikuasai seorang pengusaha. Ya. Ada banyak buku-buku tentang finansial yang sederhana, ya, bagaimana mengelola usaha. Sering-seringlah baca buku tentang keuangan, ya, sederhana saja, ya, yang sederhana-sederhana saja, sehingga kita nanti tidak salah melangkah mengambil sebuah kebijakan tentang keuangan secara emosional apalagi. Contoh, ya, itu keuangan bisnis. Kalau keuangan bisnis tidak bisa diambil untuk keperluan keluarga, itu nggak bisa, ya.
Keuangan bisnis harus digunakan untuk keperluan bisnis. Nah, lantas keluarga itu bagaimana menggunakannya? Nah, ada yang namanya alur, ya. Alur di mana kita bisa memanfaatkan uang, ya, itu dari bisnis ini. Ya. Mungkin omset yang pertama. Omset itu penghasilan keseluruhan, terus kemudian laba setelah dikurangi biaya operasional, ada lagi profit. Nah, profit, terus kemudian ada lagi cash, uang yang kita pegang, ya kan, kadang ada piutang dan sebagainya. Terus kemudian ada juga yang namanya free cash, di mana free cash ini adalah uang yang bebas kita belanjakan. Itu harus paham. Nah, seorang pengusaha yang bermental pengusaha sejati itu tidak cepat bergembira dengan apa yang dia hasilkan, terus kemudian euforia membelanjakan uang itu secara emosional. Dia paham betul bagaimana uang ini untuk apa, ya, uang ini untuk apa, dan dia tidak tergesa-gesa menaikkan gaya hidupnya. Untung 10 juta langsung beli, ya, beli motor baru, nyicil lagi gitu ya. Nah, itu bukan mental pengusaha. Karena sekarang nyicil itu DP aja sudah 1 juta mungkin ya, 1 juta, 2 juta udah bisa dapat motor. Bahkan dulu pernah ada yang DP-nya cuma berapa, 500 ribu, 500 ribu atau berapa saya lupa. Tapi intinya sedikit itu sudah bisa membawa pulang motor dan kemudian mencicil. Ini bukanlah suatu mental yang dimiliki oleh pengusaha, ya. Yang ketiga, bertanya kepada yang lebih ahli. Artinya apa? Kadang kita itu sering kritis bertanya, apa ini masalah itu ditanyakan terus, tapi kepada orang yang tidak tepat, ujung-ujungnya curhat, ya, ujung-ujungnya curhat. Dan ini tidak penting sama sekali, ya, tidak penting sama sekali, bahkan bisa menimbulkan mudorot, ya, daripada manfaatnya ketika kita bertanya pada yang tidak ahlinya. Artinya apa? Kalau kita memiliki masalah keuangan, ya bertanyalah pada ahli keuangan, ahli literasi gitu ya. Kalau kita masalah SDM, masalah pengelolaan sumber daya, ya tanyalah kepada orang-orang yang expert di bidang HRD, bidang psikologi, ya, bidang HRD. Terus kemudian kalau kita ingin tahu masalah produksi, punya masalah produksi, ya tanyalah kepada orang-orang yang sudah lama berkecimpung di dunia produksi. Ya. Begitu juga dengan marketing, ya. Ya, kalau marketing, kita tahu marketing, mempunyai masalah marketing, ya tanyanya kepada ahli marketing, ya, ahli marketing yang sudah bisa menjual banyak produk dan jasa, ya, yang expert gitu. Ya tanyalah ke sana, tanyalah pada orang yang tepat. Nah, gini, kebanyakan para pengusaha gini, punya masalah keuangan tanyanya ke ustadz. Nah, ya nggak masuk, ya. Ustadz itu kan ahli di bidang dakwah agama Islam, ya tanyanya tentang dakwah agama Islam toh, ya. Kalau menanyakan resep masakan, masak ditanyakan kepada orang yang ahli di bidang konstruksi, ya kan nggak pas gitu ya, nggak pas. Bertanyalah pada yang lebih ahli, yang expert, maka kita akan mendapatkan alternatif jawaban dan solusi dari masalah kita. Yang selanjutnya, ya teman-teman, teman-teman sekalian, hidup semurah mungkin. Nah, saya menerapkan ini. Apapun penghasilan kita, seberapun besar penghasilan kita, hiduplah semurah mungkin dengan standar yang sudah ditentukan di depan. Standar kita apa? Cukup. Kalau kita sudah bisa makan, sudah bisa minum misalkan, sudah sehat, makanannya 4 sehat 5 sempurna, itu misalkan,
Misalkan standar kita satu hari makan maksimal 10.000 sampai 20.000, ya itu dijaga terus sampai kapan ya, sampai mungkin 5 tahun. Nah, terus kemudian bisa jadi sampai bisnis kita itu stabil, baru kita naikkan dikit-dikit gitu ya. Nah, itu hidup semurah mungkin. Banyak sekali pakaian, contohnya pakaian itu digunakan sesuai dengan fungsinya. Artinya apa? Nah, kalau sudah bisa pakaian dan sopan, kenapa harus pakai yang branded gitu ya? Padahal pakaian yang branded itu harganya bisa 5 kali lipat. Padahal usaha kita belum cukup untuk menopang gaya hidup yang branded seperti itu. Dan ketika kita ambil gaya hidup seperti itu, yang memakai pakaian branded contohnya, akan mengganggu cash flow kita ya, akan mengganggu. Maka itu tidak baik. Maka kalau orang yang sudah terbiasa hidup semurah mungkin, dia tidak akan peduli dengan anggapan orang lain. Dia tidak akan pernah peduli dengan anggapan orang lain. Dan dia akan nyaman dengan kondisi hidup yang murah. Yang penting apa? Cash flow lancar. Mau beli apapun bisa, tapi nggak perlu beli. Nggak harus dibeli maksud saya. Ya. Nah, itu adalah salah satu mental pengusaha. Yang selanjutnya, yang kelima adalah mental pengusaha senantiasa belajar. Alokasikan waktu paling tidak sehari itu 1 jam belajar, membaca buku-buku bisnis, membaca buku-buku finansial ya. Terus membaca kisah perjalanan orang-orang yang sudah melakukan usaha sesuai dengan usaha kita yang lebih duluan dan dia mempunyai pengalaman gitu. Mengikuti workshop, seminar, dan tidak harus berbayar ya teman-teman. Catatan ini ya, nggak harus berbayar. Kadang kita itu terlena dengan anggapan bahwa sesuatu yang mahal pasti berkualitas. Belum tentu ya, belum tentu teman-teman. Bahkan gratis malah justru berdampak pada bisnis kita itu ada. Saya pernah mempunyai seorang teman di mana dia itu mengikuti seminar atau workshop cuma 2 atau 3 hari itu senilai hampir, kalau di total ya kotor tuh 6 juta ya. 6 juta. Tapi sepulang dari seminar itu, sepulang dari workshop itu, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Level bisnisnya berbeda. Kapasitasnya berbeda. Di rumah dia di tempatnya berasal bisnisnya itu belum ada employee-nya, atau hanya mempunyai 1 employee atau karyawan. Nah itu, terus kemudian workshopnya yang diikuti apa? Workshop CEO ya. CEO yang karyawannya sudah ribuan. Nah terus bagaimana ilmu yang digunakan untuk menghandle dan meng-hire karyawan yang ribuan digunakan untuk menghandle karyawan yang cuma 1? Kan nggak tepat gitu. Akhirnya nggak jadi apa-apa. Zong. Budget yang 6 juta itu zong, tidak ada manfaatnya dan tidak terimplementasikan. Berbeda, ada yang model gratisan sekarang ini ya. Dari pemerintah, dari Kemenaker, terus kemudian ada juga dari komunitas-komunitas, ada yang dari beberapa unit unit kedinasan gitu. Ada CSR, seperti itu, ada yang gratis program workshopnya. Dan ternyata ketika diikuti malah kadang dapat ilmu, dapat sertifikat, terus kemudian dapat relasi ya, dapat link, terus kemudian dapat juga sedikit bantuan dana, peluang dana tanpa hutang loh ya. Nah inilah
saya mengatakan bahwa tidak semua yang berbiaya mahal itu berkualitas ataupun dapat diterapkan dalam bisnis yang kita jalankan. Poin yang terakhir berarti senantiasa belajar, artinya apa? Semua media yang bisa mendukung pertumbuhan diri kita dan bisnis kita. Ya, itu harus senantiasa belajar setiap saat. Dari tahap-tahapan tadi ada diambil sebuah kesimpulan bahwa untuk menyiapkan mental pengusaha maka kita harus senantiasa menguasai pemasaran, menguasai keuangan, mampu berhemat, dan harus senantiasa belajar setiap saat. Ya, begitu dulu ya untuk materi pada pertemuan kali ini. Semoga sedikit ini membawa manfaat untuk kita bersama dan menjadi suatu media yang menurunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian dari saya, Budi Kayamara. Kita tutup dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.